Ucapkan namaku di hadapan batu reinkarnasi. Roh sejati tersembunyi di dalam aula 3 kehidupan. Taois reinkarnasi. Aula 3 kehidupan. Nama sejatiku di hadapan prasasti reinkarnasi. Roh sejati dari aula 3 kehidupan ada selamanya. Orang yang ditakdirkan. Kamu sekarang adalah setengah pemilik aula 3 kehidupan. Setelah kematianmu, roh sejatimu akan terlahir kembali di dalam aula. Sepenuhnya menjadi pemilik aula 3 kehidupan. Pemilik aula 3 kehidupan. Aula 3 kehidupan. Seseorang yang ditakdirkan mengorbankan umurnya sendiri dan dapat menukarnya dengan semua yang mereka inginkan. Bagaimana bisnis ini bisa berhasil? Siapa yang bersedia mengorbankan umurnya sendiri? Dan siapa yang bersedia menyerahkan umurnya demi orang lain? Saya bersedia menggunakan adik laki-laki, saya Lin Yan, 3 tahun umur, sebagai ganti untuk pulihnya tulang Linsi yang patah. Agar kakinya pulih. Paling lama tidak lebih dari 3 bulan. Sekarang sedang pulih. Membutuhkan pertukaran. 3 tahun umur adikmu. Kamu. Yakin? Kakak tertua. Lindsay hanya mengalami patah tulang. Apakah kamu benar-benar ingin menggunakan 3 tahun umur untuk ditukar dengan pemulihannya segera? Kamu bilang, diam-diam melafalkan nama sejati dari penguasa aula 3 kehidupan. Memungkinkan masuk ke aula 3 kehidupan. Untuk mengorbankan umur sendiri. Atau umur kerabat saudara. Selama mereka setuju, mereka bisa mendapatkan keinginan mereka terpenuhi. Memperoleh segala yang mereka inginkan. Ya. Kalau begitu, apakah kamu bersedia mendedikasikan umurmu untuk kami? Jalan manusia cacat. Takdir tidak dapat dipenuhi dengan sempurna. Di hadapan aula 3 kehidupan, aku pemegang nama sejati. Menggunakan umur. Semoga semua keinginan terkabul. Kontrak akan segera terbentuk. Apakah kamu yakin? 3 tahun umur Lin Yan. Lindsay. Pemulihan cedera kaki. Saya yakin. Meskipun Xiao Xie diadopsi, dia seperti adik laki-laki saya dalam sifatnya. Adapun Lin Yan, dia berpikiran sempit, cemburu, iri, dan bahkan menyebabkan kaki Xiao Xie patah. 3 tahun umur ini. Biarkan ini menjadi hukuman kecil baginya. Berpikiran sempit. Cemburu. Kakak tertua. Di matamu. Apakah aku benar-benar tidak berharga? Kontrak mulai berlaku. Lin Yan. 3 tahun umur dikurangi. Lindsay. Kakimu pulih seketika. Kakak sulung dokter bilang kaki Xiao Jie baik-baik saja. Dia bisa keluar dari rumah sakit. Itu benar-benar nyata. Itu luar biasa. Terima kasih penguasa aula. Terima kasih. Ingat ini. Orang yang dikorbankan. Setiap kali pengorbanan dilakukan, akan mengonsumsi sebagian energi vitalmu. Dalam segala hal. Terlalu banyak sama buruknya dengan tidak cukup. Aula 3 kehidupan. Hanya mengambil umur. Tidak mengambil nyawa. Jika seluruh umur seseorang dikorbankan sepenuhnya, maka segala sesuatu yang diperoleh melalui pengorbanan, semuanya akan ditarik kembali. Orang yang melakukan pengorbanan juga akan menerima konsekuensi. Itu hanya 3 tahun umur. Ini adalah apa yang dia hutang pada Xiao Xie. Lima tahun yang lalu. Mengatakan dia akan menggunakan hidupnya melindungiku.
The film was translated Justru demi and orang lain. narrated by M Media. Mengambil 3 tahun dari umurku. Xiao Yang, jangan takut. Kakak sulung akan melindungimu. Dia pasti telah ditipu. Kami adalah keluarga terdekat. Dia dulu melindungiku seperti ini. Dia pasti telah ditipu. Pasti begitu. Xiaoze sudah kembali. Lin Yan, kau menyebabkan kaki Xiao Jie patah. Dan kau bahkan tidak datang saat dia keluar. Bagaimana aku bisa memilikimu? Adik laki-laki yang begitu jahat. Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Tidakkah kau lihat Xiao Jie kesulitan berjalan? Cepat gendong dia di punggungmu. Cepatlah. Penguasa Ola berkata, kehilangan 3 tahun umur akan merusak energi vital. Saya pikir Lin Yan akan jatuh sakit parah. Sekarang tampaknya itu bukan hal yang serius. Lin Yan, apakah kamu melihat itu? Di hati ibu dan ayah, mereka hanya memikirkanku. Kaki yang patah hanyalah permulaan. Aku ingin kamu keluar dari rumah ini. Kakak Lin Yan, aku tahu kamu tidak ingin menggendongku, tapi kamu seharusnya tidak sengaja menjatuhkanku. Ibu dan ayah. Kakak sulung, aku sangat kesakitan. Lin Se, kamu. Kau makhluk jahat, bagaimana aku bisa melahirkan? Makhluk jahat dengan niat sejahat itu. Melukai Lin Jie sekali tidak cukup bagimu. Kau ingin melukainya untuk kedua kalinya. Aku tidak. Aku tidak. Raut wajah Lin Yan tidak terlihat bagus. Mungkinkah mengorbankan umurnya? Benar-benar merusak energi vitalnya. Panas sekali. Dasar anak durhaka, beraninya kamu membantah. Aku akan memukulmu sampai mati. Ayah, Linking ayah Lin Yan. Lin Yan demam tinggi. Sungguh konyol. Mereka terus mengatakan bahwa aku adalah yang paling mereka sayangi. Namun, mereka tidak mau mendengarkan satu kata pun dari penjelasanku. Saya yakin dia tidak sengaja menyebabkan Xiao Sei jatuh. Selain itu, kaki Lin Jie bisa pulih begitu cepat. Juga karena Lin Yan. Karena dia. Anak durhaka itu, apa yang mungkin bisa dia lakukan? Lin Yan lah yang memberitahu saya tentang suatu tempat yang disebut Aula 3 Kehidupan. Di sana, selama kamu menawarkan pengorbanan umurmu sendiri atau umur orang lain kepada penguasa Aula 3 Kehidupan, keinginanmu bisa terpenuhi. Itulah mengapa saya menggunakan 3 tahun umur Lin Yan sebagai ganti pemulihan patah tulang Xiao Xie. Mengorbankan umur. Jadi kakiku pulih begitu cepat. Sebenarnya harus dibayar dengan umur kakak. Ini semua salahku. Aku menyakiti kakak. Lebih baik aku mematahkannya lagi. Xiao Jie, apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa menyalahkan dirimu sendiri? Lin Se, cukup. Apakah kau ingin aku mengorbankan beberapa tahun lagi dari umurku untukmu? Lin Yan, apa maksudmu dengan itu? Patah tulang Xiao Jie juga karenamu. Bukankah sudah sepantasnya kamu berkorban beberapa tahun dari masa hidupmu untuknya? Apa yang benar? Kau pikir ini benar? Dalam 5 tahun sejak aku kembali ke keluarga Lin, selama Lin Se mengucapkan sepatah kata pun, aku langsung dianggap bersalah. Mereka bahkan bersedia mengorbankan umurku hanya untuk segera menyembuhkan kaki Lin Se. Bahkan tunanganku hanya memiliki Lin Se di matanya. Lalu aku ini apa? Mengorbankan umur memungkinkan keinginan menjadi kenyataan. Karena itu masalahnya. Kakak, kamu telah berkorban begitu banyak untukku. Aku juga harus melakukan sesuatu untuk kakak. Kakak, kamu akan menikahi kakak Xiaoran. Aku belajar musik vokal dan menyiapkan sebuah lagu piano. Aku ingin memberikannya kepada kalian berdua. Aku akan memainkannya untukmu sekarang. Xiao Jie, kau usaha kuat untuk nih. Xiao Jie benar-benar baik. Lin Se tidak akan sebaik ini. Apa yang dia coba lakukan sekarang? Mengapa? Mengapa setelah berlatih begitu lama, masih belum bagus?
Apakah aku benar-benar kurang berbakat? Aku hanyalah orang yang tidak berguna. Tidak berguna. Apa gunanya tangan ini bagiku? Xiao Zhen. Xiao Zhen, apa yang terjadi? Cepat bawa kotak obat ke sini. Xiao Xi, di mata kakak sulung kamu adalah yang terbaik. Kamu bukan orang yang tidak berguna. Jika kamu melakukan ini, kamu akan menghancurkan hati kakak sulung. Benar Xiao Zhen, selama itu adalah hadiah darimu. Aku akan menyukai semuanya. Kamu tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri. Tidak mungkin. Hadiah pernikahan untuk kakak Xiaoran harus yang paling sempurna. Seandainya saja guru musik, Top Jiang Cheng Xiang Haoran, bisa menjadi guruku. Bukankah dia hanya seorang guru musik? Ibu akan mengundangnya ke sini untukmu. Tidak peduli berapa banyak uang yang dibutuhkan. Aku akan membawanya ke sini untukmu. Ibu, itu tidak berguna. Sang guru hanya mengajar. Orang yang memiliki bakat musik, dia tidak bisa diundang dengan uang. Kakak Xiaoran, aku minta maaf. Sepertinya hadiahku ini tidak bisa kuberikan. Aku bersumpah saat itu bahwa aku pasti akan membuatmu bahagia. Sekarang kamu menikahi kakak. Tapi aku bahkan tidak bisa memberimu hadiah. Aku takut. Aku akan menyesali ini seumur hidupku. Aku telah mengecewakan. Niat tulus Xiao Zhen. Aku tidak bisa membiarkan dia menyesal The lagi. film was Xiao Zhen, translated jangan and khawatir. narrated Aku pasti by tidak N akan Media. membiarkanmu memiliki penyesalan apapun. Hadiahmu pasti bisa diberikan. Xiaoyan, ayo minum obatmu. Kita akan segera menikah. Kamu harus memastikan tubuhmu dirawat dengan baik. Ayo buka mulut. Apakah aku salah paham pada Suran? Dia masih punya perasaan padaku. Xiaoyan, bisakah istana tiga kehidupan menukar masa hidup dengan permintaan? Lalu jika seseorang mengorbankan masa hidupnya sendiri, bisakah permintaan benar-benar terkabul? Benar. Selama seseorang diam-diam melafalkan di dalam hati nama sejati dari penguasa istana tiga kehidupan, mereka bisa memasuki istana tiga kehidupan dan menukar umur dengan sebuah permintaan. Lalu jika kita membiarkan Xiao Zhen memiliki bakat musik dan membiarkan guru Jiang mengajarinya vokal, berapa tahun masa hidup yang dibutuhkan? Aku tidak tahu. Kenapa dia tiba-tiba menanyakan ini? Mungkinkah? Lalu jika kamu tidak tahu, bisakah kamu menandatangani kontrak darah kosong ini untuk memenuhi permintaan Xiao Zhen? Kau ingin aku mengorbankan umurku untuk ditukar dengan bakat musik Lin Xi? Suran, umurku, apakah bahkan tidak sebanding dengan satu permintaannya? Xiao Zhen, dia adalah adik laki-lakumu. Kamu mengorbankan beberapa tahun masa hidup untuknya. Lagi pula dia melakukannya untuk mempersiapkan hadiah pernikahan untuk kita. Bagaimana bisa kamu menjadi begitu tidak tahu berterima kasih? Hanya demi satu permintaannya. Kau hanya ingin aku mengorbankan umurku. Suran, siapa sebenarnya tunanganmu? Berhenti bicara omong kosong baik. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu cemburu? Xiao Jie hanya punya satu permintaan ini. Tidak bisakah kamu memuaskannya saja? Lagi pula kita akan segera menikah. Anggap saja demi aku. Kamu demi aku. Apa salahnya mengorbankan beberapa tahun dari hidupmu? Xiaoyan, kamu akhirnya kembali. Aku akhirnya bisa menikahimu. Orang yang bilang ingin menikahiku, sekarang malah demi pria lain akan mengorbankan hidupku. Baiklah, aku tanda tangan. Karena kau begitu peduli pada Lin Xi, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Kontrak darah Film ini was translated sepenuhnya and memutuskan narrated ikatan by di N antara Media. kita. Lin Xi, jadi ini tujuanmu selama ini, Xiaoyan, aku di sini. kakak. Xiaoyan, bagaimana kesehatanmu? Apakah kamu perlu pergi ke rumah sakit? Aku baik-baik saja, tidak perlu. Di keluarga Lin satu-satunya yang masih mau peduli padaku. Mungkin hanya kakak sulung. Karena kesehatanmu baik-baik saja, maka tanda tangani kontrak darah ini. Baru-baru ini, karena Xiao Xi tidak bisa bermain piano dengan baik, dia bahkan menyakiti dirinya sendiri. Saya benar-benar tidak tahan melihatnya sedih dan tertekan. Kakak sulung. Oleh karena itu, demi dirinya, kau ingin aku mengorbankan umurku. Kau tidak tega melihatnya sedih. Tapi kau tega aku mengorbankan hidupku.
Xiaoyan, kakak sulung, ini juga demi kebaikanmu sendiri. Kamu bilang, kamu sudah melakukan begitu banyak kesalahan. Jika saja kamu berkorban untuk Xiao Xie, sekali lagi, mungkin ibu dan ayah akan memaafkanmu. Selain itu, apakah kamu lupa? 5 tahun yang lalu, ketika saya membawamu kembali. Sumpah yang kamu ucapkan padaku. Aku Lin Yan bersumpah. Aku akan memberikan segalanya untuk keluarga kita. Seharusnya aku sudah mengerti sejak lama. Bahkan jika kau menunjukkan perhatian padaku, antara Lin Xie dan aku, kau akan selalu mendahulukan Lin Xie. Karena memang begitu adanya, maka aku akan memutuskan ikatan antara kau dan aku sejak 5 tahun lalu. Mulai sekarang kita tidak saling berutang apapun. Aku tanda tangan. Lin Yan, tanda tangani kontrak darah ini untuk memungkinkan Xiao Jai untuk meningkatkan bakat musiknya dan biarkan guru Jiang mengajarinya vokal. Alasan lain bagiku untuk mengorbankan umurku demi Lin Xie. Mengapa? Alasan kau ingin aku mengorbankan umurku. Apa itu kali ini? Mengapa? Karena perilakumu yang tidak pantas, niat jahatmu, dan bagaimana kau telah menindas Xiao Jie selama bertahun-tahun ini. Dan Xiao Jie, lembut dan baik hati, toleran dan murah hati. Kau seharusnya bersyukur bahwa kau masih agak berguna, mampu mengorbankan umurmu. Untuk Xiao Jie, membiarkan sampah sepertimu memiliki nilai. Jika kau tidak menandatangani, aku akan meminta ibu dan ayah untuk mengusirmu dari keluarga Lin. Dengan pikiran yang menyedihkan dan beracun, dan karakter yang tidak bermoral. Sehingga tak seorang pun dari kalian tahan denganku. Dan semua ingin mengorbankan umurku. Baik. Aku akan tanda tangan. Sekarang setelah aku menandatangani, satu lagi tidak akan membuat perbedaan. Aku ingin Chan Mo jatuh cinta padaku. Aku sudah mengejarnya selama 3 tahun penuh. Dan dia bahkan tidak mau melirikku kedua kalinya. Jika bukan karena kau si pembawa sial kembali merusak keberuntunganku, bagaimana mungkin dia bersama orang lain? Karena semuanya adalah karena kau, maka kau harus membayarnya. Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih pada kakak kedua, karena memberiku kesempatan ini untuk menebus kesalahan. Mengerti, ibu dan ayah ingin kau pergi ke kamar mereka. Seperti yang diduga, mereka ingin aku mengorbankan umurku untuk Lin Xie lagi. Lin Yan, hidupmu awalnya diberikan kepadamu oleh kami. Jadi ketika kakakmu membutuhkan beberapa tahun dari hidupmu, itu sudah sepantasnya dan sewajarnya. Jadi kau masih ingat bahwa aku lahir darimu. Beginikah caramu memperlakukan putra kandungmu sendiri? Itu hanya beberapa tahun dari hidupmu. Kau tidak akan mati. Cepatlah. Tanda tangani kontrak darah kosong itu. Untuk memenuhi permintaan Xiao Jie, cukup tanda tangani kontrak darah ini. Tanda tangani saja kontrak darah ini. Tanda tangani. Tanda tangani. Tanda tangani. Tanda tangani. Sungguh konyol. Keluargaku sendiri. Pacar. Ternyata semua menginginkan hidupku. Baiklah. Aku akan tanda tangan. Aku akan menandatangani semuanya. Bukankah kalian semua menginginkan hidupku? Hari ini, aku akan mengembalikannya padamu dengan bunga. Mengembalikannya kepada kalian semua. Budi baik telah membesarkan. Aku akan melunasinya. Mulai sekarang, dendam antara aku dan keluarga Lin sudah lunas. Tanpa ada hubungan lebih lanjut. Kemanusiaan memiliki cacat. Hidup tidaklah sempurna. Di hadapan istana 3 kehidupan, pemegang nama sejati. Gunakan umur untuk mewujudkan permintaan. Kontrak akan segera selesai. Apakah kamu yakin? Menggunakan 5 tahun umur Lin Yan untuk mendapatkan bakat musik Lin Xie. Ajaran agung guru terkenal. 5 tahun. Kali ini ternyata sebanyak ini. Kakak, apakah kamu bersedia untuk berhenti mengorbankan umurku? Penguasa aula. Bolehkah saya bertanya berapa tahun umur yang tersisa bagi Lin Yan? 60 tahun. 60 tahun. Masih tersisa sebanyak itu. Kalau begitu mengorbankan beberapa tahun lagi untuk membantu Xiao Xie memenuhi keinginannya. Bukanlah apa-apa. Saya yakin. Sudah kuduga. Sejak pertama kali dia mengorbankan umurku demi Lin Xie.
Aku seharusnya tidak menaruh harapan lagi padanya. Kontrak selesai. Umur Lin Yan berkurang 5 tahun. Lin Shi mendapatkan bakat musik. Ajaran guru Haoran yang termasyhur. Aku ingin menggunakan milik tunanganku. Masa hidup Lin Yan, aku ingin mengorbankan. Umur hidup adikku Lin Yan, kami ingin mengorbankan. Kami ingin mengorbankan milik putra kami. Umur hidup Lin Yan, Umur Lin Yan. sebagai ganti bakat musik Lin Jai, dan pengajaran dari guru terkenal Yang Haoran. Dan ajaran dari guru terkemuka Xiang Haoran. Apakah Anda yakin? Anda ingin menggunakan umur tunangan Anda Lin Yan untuk ditukar dengan bakat musik Lin Shi? Aku yakin. Kontrak selesai. Lin Yan, 5 tahun umur dipotong. The film was translated and narrated by M Media. Apakah kalian berdua yakin Anda ingin menggunakan umur putra kandung Anda Lin Yan untuk ditukar dengan bakat musik Lin Shi? Kami yakin. Kami yakin. Kontrak berlaku. 5 tahun umur Lin Yan dipotong. Apakah Anda yakin? Yakin, tentu saja aku yakin. Juga, aku juga ingin mengorbankan umur hidup Lin Yan, agar Chan Mo yang kucintai jatuh cinta padaku. Baik. Kontrak berlaku. 10 tahun umur Lin Yan dipotong. Mengorbankan umur seorang putra atau adik laki-laki. Kalian bahkan tidak ragu sedikit pun. Lin Shi hanyalah putra angkat. Hanya untuk membuatnya bahagia, kalian mengorbankan aku puluhan tahun umur. Keluarga seperti kalian, aku juga tidak menginginkannya. Setelah melunasi hutang nyawa ini, aku hanya akan menjadi guru aula 3 kehidupan. Bagaimana aku tiba-tiba menjadi begitu kuat? Bakat yang menakjubkan. Sungguh, bakat yang menakjubkan. Hanya dengan sedikit bimbingan, dia pasti akan bersinar terang di dunia musik. Murid ini menyukaimu. Aku menerimanya. Layak menggunakan 4 surat undangan untuk mengundangku. 4 lembar. Benar, aku hanya mengeluarkan 4 lembar surat undangan keluar setiap tahun. Ini pertama kalinya seseorang mengumpulkan 4. Surat undangan Tuan Shang dicari oleh ribuan emas. Itu hanyalah mengorbankan. 5 tahun umur Lin Yan, aula 3 kehidupan benar-benar mendapatkan 4. Manuver ini benar-benar menentang takdir. Ayah, ibu, kakak-kakak, kalian membantuku mengundang sang guru. Xiao Jie diintimidasi oleh anak durhaka itu selama ini. 5 tahun umur hidup ini, anggap saja sebagai kompensasi. Aku tidak bisa memberitahunya. Jika aku memberitahunya, Xiao Jie pasti akan merasa bersalah. Kali ini, aku tetap tidak boleh memberitahu Xiao Xie. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan Lin Yan menggunakan masalah ini lagi untuk mengintimidasi Xiao Jie. Tidak, ibu baru saja meminta seseorang untuk menyelidiki. Guru Jiang bersedia mengajarimu karena bakatmu sendiri tinggi. Bibi Liu benar bahwa kamu diterima sebagai murid oleh guru. Sepenuhnya karena jasa dirimu sendiri. Tidak, itu adalah jasa dirimu sendiri. Cinta dan tidak cinta. Jadi begitulah. Aku benar-benar bodoh. Bodoh sampai sekarang. Baru saat itulah, aku melihat dengan jelas. Itu bagus kakak Xiaoran. Aku akhirnya bisa memberimu hadiah pernikahan yang sempurna. Di mana kakak? Ini sangat pantas untuk disyukuri. Aku pasti harus membagikannya dengan kakak. Anak durhaka. Kita punya tamu penting. Dan kamu bahkan tidak mau keluar untuk menyambut mereka. Kamu benar-benar tidak punya sopan santun sama sekali. Aku tidak enak badan. Itu hanya demam itu saja. Mengapa harus berpura-pura menyedihkan? Cepat keluar dari sini. Suara Lin Yan tidak terdengar. Mungkinkah kali ini mengorbankan umurnya? Melukai vitalitasnya lagi. Lin Yan. Mengapa anak ini masih berbaring? Melihatnya dia tampak baik-baik saja. Dia masih memiliki sisa umur lebih dari 50 tahun. Kakak, Guru Xiang ada di sini untuk mengajariku piano. Apakah surga mendengar pikiran batinku? Itulah
Mengapa semua keinginanku menjadi kenyataan? Cepatlah datang. Ayo temani sang guru bersama kami. Lindsay, sayang sekali kamu bukan seorang aktor. Aku bilang, aku tidak enak badan. Keluar. Jangan ganggu aku. Kakak Linian, aku hanya berbagi kegembiraanku denganmu. Mengapa kamu membentakku begitu keras? Lin Yan, sikap macam apa ini? Kurasa kamu hanya cemburu pada Xiao Jie, karena dia lebih baik darimu. Pikirkan apapun yang kamu mau. Keluar. Dia hanya mengorbankan beberapa tahun umur hidup anak durhaka ini, dan dia berakting seperti ini. Dia adalah putra kandung kami, tetapi karakternya. Satu jari Xiao Jie, dia bahkan tidak bisa dibandingkan. Ibu, tidak tahu berterima kasih. Karena kamu sangat suka tinggal di kamarmu. Kalau begitu jangan keluar. Tinggal saja di sana selamanya. Ayo pergi. Seumur hidup. Dengan kalian semua di sekitar. Berapa lama umur yang tersisa bagiku? Ayah, mengapa ayah sakit kepala lagi? Mengapa tidak? Aku membawamu ke rumah sakit saja. Tidak perlu. Ini penyakit lama yang ayah dapatkan saat aku masih muda. Aku tidak bisa pergi ke rumah sakit. Jika aku pergi ke rumah sakit, ibumu akan khawatir lagi. Aula 3 kehidupan. Pasti bisa menyembuhkan sakit kepala ayah. Kita bisa mencari Lin Yan. Xiao Yan. Kali ini hanya untuk penyakit ayah. Bukankah seharusnya kamu memenuhi bakti anakmu? Lindsay juga anak ayah. Mengapa Anda tidak mengorbankan umurnya? Xiao Se lemah. Jika kita membiarkan dia mengorbankan umurnya, itu akan merusak tubuhnya. Selain itu, ayah dan ibu akan sedih. Jadi Anda hanya mengorbankan umurku. Anda sama sekali tidak peduli dengan hidup atau matiku. Bukan itu maksudku. Aku melakukan ini. Bukankah juga agar kamu dan ayah, mari kita perbaiki hubungan. Jadilah penurut. Tanda tangani. The film was translated Baiklah. and narrated by M Aku Media. akan menandatanganinya. Xiao Yan, mengapa rambutmu putih? Karena aku tidak punya banyak sisa umur. Kalau begitu, ketika kakak sulung masih ingin mengorbankan umurku, Tidak bisakah kamu lebih bijaksana? Itu hanya beberapa helai rambut putih. Selain itu, aku sudah bertanya kepada guru istana 3 kehidupan. Kamu masih punya sisa umur 50 tahun. Xiao Yan, kakak sulung berjanji padamu, ini adalah terakhir kalinya kamu akan mengorbankan umurmu. Baiklah. terakhir kali. Kesalehan, kebajikan, dan kebenaran sebuah keluarga. Semuanya bergantung pada pengorbanan umurku. Sungguh munafik. Kehidupan ini, sebaiknya Anda mengambilnya lebih cepat. Aku juga bisa lebih cepat memutuskan hubunganku dengan kalian. Halo. Apa? Rantai modal perusahaan mengalami masalah. Segala sesuatu yang kamu makan dan minum disediakan oleh keluarga Lin. Sekarang perusahaan sedang bermasalah. Meminta kamu mengorbankan beberapa tahun umur hidup adalah hal yang wajar. Aku akan menandatanganinya. Ibu dan ayah meremehkan latar belakang keluarga Chan Mo. Aku adalah kakak perempuanmu. Demi kebahagiaanku, jika kamu mengorbankan beberapa tahun umur hidup lagi, Chan Mo bisa memiliki perusahaan yang terdaftar di bursa. Baiklah. Aku akan menandatanganinya. Ibumu demi melahirkanmu mengembangkan banyak penyakit kronis. Jika kamu masih punya hati nurani, kalau begitu tanda tangani ini. Saya akan menandatangani. Masa hidup saya hanya tersisa 3 tahun.
Karena saya akan mati. Maka saya akan dalam identitas Lin Yan. Melihat dunia ini untuk terakhir kalinya. Masa hidup saya hanya cukup untuk memenuhi paling banyak satu permintaan. Seharusnya saya The film was translated tidak akan hidup lebih and lama lagi kan? narrated by M. Melihat pria tua itu, mengapa dia terlihat agak akrab? Kamu adalah kakek tertua. Xiaoyan. Kamu adalah Xiaoyan. Pria tua ini terlihat seperti berusia 60 atau 70 tahun. Bagaimana mungkin dia adalah Lin Yan? Kakak sulung, kamu pasti salah. Itu benar. Mungkin aku belum beristirahat dengan baik akhir-akhir ini. Ayo pergi, ayo pergi. Ayo pergi, ayo pergi. Jangan berdiri di depan pintu kami. Sungguh tidak menyenangkan. Mereka benar-benar tidak mengenali saya lagi. Lupakan saja. Karena memang begitu. Tidak perlu kembali. Apakah saya mati? Tetua, kamu belum mati. Ketua kami Xia menyelamatkanmu. Ketua Xia. Ya, Xia Yuan orang terkaya di Jiangcheng. Ketua Xia, ketua kami Xia selama bertahun-tahun. Selalu membantu yang lama. Untuk nona kami berkat. Jika kamu punya tugas sulit, katakan saja padaku. Berkah. Nona muda kami menderita penyakit mematikan. Mencari dokter di mana-mana tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu Ketua Xia ingin menggunakan metode ini untuk nona muda kami, untuk mendoakan nasib baik. Kamu pasti lapar. Aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Ini benar-benar sesuatu yang bisa dikorbankan segalanya. Keluarga bukan. Bagaimana kamu? Kamu mengenalku. Kamu pernah menyelamatkan seorang lelaki tua sebelumnya. Itu adalah kehidupan masa laluku. Aku bisa menyelamatkan putrimu. Namun, kamu perlu mengorbankan 20 tahun dari masa hidupmu. Apakah kamu bersedia? Bersedia, aku bersedia. Tetapi setelah kamu mengorbankan 20 tahun dari masa hidupmu, kamu tidak akan punya banyak waktu tersisa untuk hidup. Meskipun begitu, apakah kamu masih bersedia? Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Selama putriku bisa diselamatkan. Aku bersedia, aku bersedia. Lin Yan. Hidupmu awalnya milik kami yang membesarkanmu. Jadi ketika adikmu membutuhkan, kamu menyerahkannya. Adalah hal yang benar dan pantas. Kan? Orang tua orang lain bersedia mati demi anak-anak mereka. Tetapi orang tua dan kerabatku, demi orang lain, mengorbankan seluruh masa hidupku. Aku benar-benar bodoh sebelumnya. Untuk benar-benar bersedia, memberikan segalanya demi kerabat munafik ini. 3 hari kemudian, pada 1/4 jam pertama waktumu, kami akan pergi dan menyelamatkan putrimu sendiri. Aku bilang bahwa, jika aku mati, segala sesuatu yang kalian peroleh melalui pengorbanan diriku akan diambil kembali. Siklus karma tidak dapat dihindari atau diloloskan. Hutang karma perjalanan ini harus diselesaikan. Anak durhaka ini, dia masih belum pulang, maupun menjawab telepon. Dia benar-benar memberontak melawan kita. Itu pasti karena insiden di pernikahan itu. Takut kita akan menyalahkan atau menyakitinya. Jadi dia bersembunyi di luar dan menolak untuk kembali. Sepertinya, aku tidak akan bisa berpartisipasi dalam kompetisi musik. Ini semua salahku, karena tidak berguna. Andai saja aku adalah anak kandung ibu dan ayah, itu akan sangat bagus. Dengan begitu, aku tidak akan merasa perlu untuk mencapai sesuatu, untuk membalas ibu dan ayah, dan para saudariku. Xiaozhe, kamu masih terlalu baik hati, jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu.
menemukan anak durhaka itu dan membawanya kembali. Umur ini, dia harus mengorbankannya. Kakak sulung, Lin Yan, selalu paling mendengarkanmu. Kamu suruh dia kembali, dan dia pasti akan kembali. Sekarang, nomor teleponnya. Bahkan aku tidak bisa menghubunginya. Selain itu, aku sudah menyuruh orang mencarinya selama 3 hari, tapi tidak ada kabar sama sekali tentang dia. Mungkinkah dia menghilang di telan bumi? Cukup. Aku punya di sini kontrak darah kosong yang ditandatangani Lin Yan sebelumnya. Bahkan jika dia menolak untuk kembali, kita bisa pergi mencari penguasa olah 3 kehidupan sendiri. Itu juga berhasil. Kalau begitu itu sempurna. Kita hanya perlu memaksa Lin Yan untuk menyerahkan umurnya, untuk membantu Xiao Jie memenuhi keinginannya. Jika dia tidak kembali, keluarga Lin kita malah akan menikmati kedamaian dan ketenangan. Xiao Xiao, cepat keluarkan kontrak darah itu. Tolong, Taoist reinkarnasi. Bukalah pintu olah 3 kehidupan. Mengapa bahkan tidak ada sedikit pun reaksi? Mengapa aku tidak melihat pintu olah 3 kehidupan? Biar aku coba. Taoist reinkarnasi King, buka pintu olah 3 kehidupan. Mengapa tidak ada reaksi? Aku juga tidak bisa masuk. Lin Yan pasti berada di balik ini. Pasti dia tidak ingin kita memberikan pengorbanan, sehingga penguasa olah 3 kehidupan membuat kita terkunci di luar. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Kita tidak bisa menemukan Lin Yan, dan kita juga tidak bisa memasuki olah 3 kehidupan. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Xia Yuan akan mengadakan perjamuan 3 kehidupan. Penguasa olah 3 kehidupan adalah untuk mengobati penyakit putrinya. Kita bisa pergi ke perjamuan 3 kehidupan untuk mencari penguasa olah 3 kehidupan. Perjamuan 3 kehidupan. Dengar selagi bagi korban kat aula 3 kehidupan. Berupa umur, penguasa aula 3 kehidupan dapat membantumu memenuhi keinginan apapun. Jadi ketua Si mengundang penguasa aula 3 kehidupan, tepatnya untuk membantu menyembuhkan penyakit putrinya. Putri ketua Xia menderita penyakit mematikan. Selama bertahun-tahun, dia telah mengunjungi dokter terkenal di seluruh dunia. Tetapi mereka semua tidak berdaya. Bisakah penguasa olah 3 kehidupan benar-benar menyembuhkan putrinya? Tentu saja itu benar. Aku pernah jumpa penguasa olah 3 kehidupan. Penguasa olah 3 kehidupan ada kuasa dewa hebat. Dia pasti bisa menyembuhkan penyakitnya. Kamu pernah bertemu penguasa olah 3 kehidupan, benarkah? Tentu saja itu benar. Aku bahkan mencari penguasa olah 3 kehidupan dan mengorbankan masa hidupku. Xiao, jangan banyak bicara. Kamu masih sangat muda. Kamu jelas tidak terlihat seperti seseorang yang telah mengorbankan masa hidup. Tepat sekali. Penguasa aula 3 kehidupan bukanlah seseorang yang bisa ditemui sembarang orang. Dia terlihat seperti gadis muda yang sangat cantik. Namun dia berbohong hanya untuk menjaga muka. Penguasa aula 3 kehidupan. Turun. Cepat. Penguasa olah ada di sini. Lihatlah penguasa aula 3 kehidupan. Berlututlah. Sambut dengan hormat penguasa olah 3 kehidupan. Sambut dengan hormat penguasa aula 3 kehidupan. Mengapa? Kekuatan penguasa olah 3 kehidupan ini lebih lagi daripada itu. Ribuan kali dalam olah 3 kehidupan. Mengintip tubuh Dharma penguasa aula. Hukuman. Bangkit. Suara penguasa olah 3 kehidupan. Mengapa terdengar agak akrab?
Penguasa Aula 3 kehidupan. Apakah itu Lin Yan? Aku pasti bingung. Lin Yan hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin dia menjadi penguasa Aula 3 kehidupan? Mereka pasti hanya mirip. Penguasa Aula 3 kehidupan. Mengapa dia terlihat seperti Lin Yan? Mereka terlihat persis sama. Penguasa Aula 3 kehidupan. Apakah Anda masih ingat saya? Saya pernah mengorbankan masa hidup saya kepada Anda. Baru saja mereka tidak percaya pada kemampuan Anda. Dan sayalah yang menjamin Anda. Hanya menghormati pakaian bukan orangnya. Aku jelas-jelas duduk tepat di sini. Mereka juga menolak untuk percaya. Aku adalah adik laki-laki mereka yang tidak berguna. Lin Yan. Itu benar. Kamu memang mengorbankan kepadaku masa hidup adik laki-lakumu Lin Yan. Tidak hanya itu. Tetapi juga kamu. Kalian semua telah mengorbankan kepadaku masa hidup Lin Yan. Apakah kalian semua tahu berapa banyak masa hidup yang tersisa pada Lin Yan saat ini? Seharusnya masih ada. 16 tahun. Kami hanya tidak sengaja mengorbankan sedikit terlalu banyak. Tapi kami akan memberinya kompensasi. Kami pasti akan melakukannya. Hanya tersisa 16 tahun. Kakak sulungku tersayang. Bagaimana kamu menghitung bahwa aku hanya memiliki sisa masa hidup 16 tahun, dan apa yang akan kamu gunakan untuk mengganti rugi padaku? Apa? Mereka benar-benar mengorbankan umur putra mereka sendiri, dan adik laki-laki sampai hanya 16 tahun tersisa. Berapa umur adik mereka? Keluarga Lin mengadopsi seorang anak angkat. Mereka memperlakukan anak angkat ini lebih baik daripada anak kandung mereka. Memang. Dan dia dan Lin Yan memiliki kontrak pernikahan yang diputuskan sebelum lahir. Beberapa hari yang lalu, tepat pada pernikahan dia dan Lin Yan, dia malah ingin menikahi Lin She, putra angkat keluarga Lin. Omong kosong apa yang kamu katakan? Dari mana kamu mendengar omongan itu? Semuanya jangan khawatir. Sebenarnya ayah, ibu, dan para saudariku semuanya sangat menyayangi kakak laki-laki. Hanya saja kakak laki-laki hilang selama bertahun-tahun. Dan setelah kembali ke rumah, dia menolak untuk dekat dengan kami, tidak mematuhi orang tua kami, dan membantah para saudariku. Membuatnya mengorbankan umurnya. Juga karena dia mendorongku menuruni tangga dan mematahkan kakiku. Ya, penguasa Aula. Itu hanya karena Lin Yan mengganggu Xiao She, sehingga kami memberinya hukuman kecil agar dia menyadari kesalahannya. Hukuman dan mengakui kesalahan. Di Aula 3 kehidupan ini, tercatat semua peristiwa masa lalu dari orang yang masa hidupnya dikorbankan. Apakah Lin Yan telah berbuat salah? Kita akan tahu setelah kita melihatnya. Apakah kamu berani? Lin Yan mengganggu Xiao She adalah fakta. Apa yang perlu ditakutkan untuk dilihat? Penguasa Aula 3 kehidupan. Boleh balik masa tengok kebenaran. Kakak sulung. Ini semua adalah aib keluarga. Lagi pula aku tidak lagi menyalahkan kakak laki-laki. Tidak perlu. Penguasa Aula Bazir kuasa spiritual tengok nih. Aku juga tidak ingin mengingat kenangan menyakitkan ini. Xiao Jia, jangan takut. Pasti Lin Yan yang mengatakan sesuatu kepada penguasa Aula 3 kehidupan. Mari kita lihat kebenarannya sekarang juga. Untuk membiarkan semua orang tahu bagaimana kamu diintimidasi. Lin Yan, masa hidupnya dikorbankan oleh kita adalah apa yang pantas dia dapatkan. Kakak kedua, aku. Xiao Shi, aku juga berpikir kita harus lebih meremehkan kebenaran. Lin Yan berpikir kami telah menyakitinya. Dia berpikir kami mengorbankan rentang hidupnya. Dia merasa dirugikan. Sedikit yang dia tahu bahwa semua yang kami lakukan adalah demi kebaikannya sendiri. Demi kebaikanku sendiri, kakak sulung. Jadi kamu adalah orang yang munafik, sok suci, dan orang yang paling dibenci. Kakak sulung, kamu. Penguasa Aula, Lin yang telah pergi, hilang selama bertahun-tahun, tidak terhindarkan bahwa dia telah dicemari oleh kemalangan. Anda pasti telah ditipu olehnya, sebagai kakak sulungnya. Di masa depan, aku pasti akan memberinya pelajaran yang baik. Untuk membuktikannya kepada Xiao Shi, penguasa Aula. Ungkapkan kebenarannya. The film Benar. was translated Ungkap and kebenarannya. narrated by Kamu benar-benar Media. kakak yang baik. Penguasa Aula, Anda terlalu memuji saya. Sebagai saudara perempuan Lin Yan, apa yang kulakukan hanyalah hal yang pantas. Bunga 3 kehidupan maka. Pantai seberang turun. Kemarin muncul kembali. Buka. Buka mata kalian lebar-lebar. Dan lihat dengan jelas. Adik yang baik yang kalian semua percaya. Penguasa Aula, Xiao Jie pada dasarnya baik, berbakti dan bijaksana. Bahkan jika kita menontonnya 10.000 kali, itu tetap Lin Yan. Benar sekali. Kaki Lin She dipatahkan oleh Lin Yan, putra pemberontak itu. Bahkan jika kita menontonnya 10.000 kali, fakta itu tidak bisa diubah. Sialan. Sangat menjengkelkan, Lin Yan. Bahkan setelah kamu mati, kamu tidak ingin aku hidup damai. Ya, Lin Yan benar-benar keras kepala. Dia benar-benar ingin Xiao Jie menanggung rasa sakit lagi. Aku harus menghukumnya.
Kakak, aku salah. Kakak, aku salah. Aku salah. Aku tidak. Lin Shi, ternyata itu kau. Kaulah yang mematahkan kakimu sendiri dan menjebak Xiaoyan. Itu aku. Aku menyakiti Xiaoyan. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Yan tidak melakukannya. Mengapa? Itu salah. Bagaimana mungkin itu Lin Jie yang mematahkan kakinya sendiri? Xiao Jie, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Lin Shi, mengapa kau melakukan ini? Apakah kau tahu apa yang telah kau lakukan? Kau menyebabkan Lin Yan kehilangan 20 tahun dari rentang hidupnya. Ibu, ayah, kakak sulung. Akulah adikku yang melakukannya. Dia memaksaku mematahkan kakiku sendiri, memaksaku mengucapkan kata-kata jahat. Jika aku tidak melakukannya, dia akan mengusirku dari keluarga Lin. Aku tidak berani menolak. Untungnya kamu datang tepat waktu. Kamu menyelamatkanku. Terlalu kejam. Aku tahu itu, pasti Lin Yan. Lin Yan mengintimidasi Xiao Jie. Dia benar-benar berani menipu penguasa Ola 3 kehidupan. Kemarin ditinjau ulang. Sungguh mengejutkan untuk disaksikan. Aku tidak pernah berpikir niat Lin Yan begitu kejam. Ini masih salahku karena terlalu lunak padanya sebelumnya. Tak boleh kejut orang pura-pura tidur. Bahkan jika kebenaran terbentang di hadapan mereka, di orang sentiasa ada 10.000 alasan jelas. Balikan kebenaran di orang tolak akui. Sudah. Bagaimanapun aku sudah mati sekali. Apalagi yang tidak bisa kurelakan. Awalnya, aku berutang pada Lin Yan dan tidak mau mengorbankan umurnya lagi. Tapi sekarang tampaknya, The film was dia harus translated membayar harganya and narrated atas by tindakannya. media. Penguasa Ola 3 kehidupan, tolong gunakan fakta darah ini untuk sekali lagi meningkatkan adikku, bakat musik Lin Shi. Aku oleh kalian semua sudah dikorbankan hingga mati. Namun kalian semua masih ingin mengorbankan nyawaku. Masa hidup Lin Yan, kalian tidak bisa lagi mengorbankannya. Bagaimana? Itu adalah adikku Lin Yan. Dia tidak mau mengorbankan umurnya lagi. Karena masa hidup Fana Lin Yan sudah lama habis sepenuhnya oleh kalian semua. Dia sudah lama meninggal. Mati. Penguasa Aula, apakah Anda mengatakan adikku Lin Yan sudah mati? Ya, dia sudah mati. Bukankah dia mati tepat di depan kalian saat itu? Penguasa Aula, apakah Anda salah? Kapan kita pernah menonton Lin Yan mati di depan kita? Saya Lin Yan. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Jika saya mati, segala sesuatu yang Anda peroleh karena saya juga akan hilang karena saya. Siklus karma tidak dapat dipatahkan, tidak dapat dihapus. Mungkinkah apa yang dikatakan oleh penguasa Aula? Apakah itu pria tua yang mengaku sebagai Lin Yan? Apakah dia benar-benar Lin Yan? Bagaimana? Putramu sendiri dan adik laki-laki, tidak bisakah kau mengenalinya? Tidak mungkin, penguasa Aula. Anda memberitahu saya sebelumnya. Lin Yan masih memiliki sisa masa hidup 60 tahun. Ini, dia belum menghabiskannya sama sekali. Sudah lupakah kau? Sudah kukatakan sejak awal, bahwa keluarga Lin kalian, semua mengorbankan umur Lin Yan. Termasuk dia. Xiao Xi. Mustahil. Xiao Zhe sangat baik dan bijaksana. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Sudah berakhir. Sekarang masalah aku mengorbankan umur Lin Yan tidak bisa disembunyikan lagi. Ibu, ayah, dan kakak perempuanku pasti tidak akan membiarkanku lolos. Baik. Berakal. Adik laki-lakimu yang berakal ini justru mengorbankan 16 tahun umur Lin Yan. 16 tahun? Dijumlahkan, itu menjadi 60 tahun. Sekarang masuk akal. Mungkinkah hidup Lin Yan benar-benar dikorbankan sepenuhnya? Jati pria tua itu benar-benar Lin Yan. Lin Yan benar-benar mati. Dulu kami justru tidak mempercayainya. Xiao Xi, mengapa kamu ingin aku? Mengapa kamu diam-diam di belakangku? Mengorbankan umur Lin Yan? Kakak sulung aku tidak. Bagaimana mungkin aku tega mengorbankan
Umur kakak Lin Yan, kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Apakah kau tidak mengerti isi hatiku? Bahkan jika aku harus mati sendiri, aku tidak akan pernah melakukan apapun yang menyakiti kakak Lin Yan. Lin Jai, The kau film masih was mau berkelit. translated and narrated by Penguasa M olah tiga Media. kehidupan sudah mengaku sendiri. Mungkinkah dia menjebakmu? Xiaoran, Ini semua salahku. Itu semua salahku saat itu. Aku tidak mempercayai Lin Yan. Jika aku mempercayainya, dia tidak akan mati. Sungguh konyol. Seluruh hidupku telah sepenuhnya dikorbankan oleh kalian semua. Sekarang raut wajah, penyesalan di wajah kalian ini. Untuk siapa kalian memainkan sandiwara ini? Ini tidak lebih dari penipuan diri sendiri. Mencoba menenangkan hati nurani kalian sendiri, agar kalian bisa melanjutkan hidup. tunggu. Penguasa olah tiga kehidupan ini telah mengincarku sejak dia tiba. Terlebih lagi, dia terlihat tahu segalanya tentang hubungan antara Lin Yan dan aku. Ditambah lagi dengan wajah yang menyerupai Lin Yan itu. Mungkinkah penguasa olah tiga kehidupan ini adalah Lin Yan yang menyamar? Lin Yan belum mati. Kakak sulung. Aku bersumpah, aku tidak pernah mengorbankan umur kakak Lin Yan. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa membuktikan tekadku dengan kematian. Aku memohon kepada penguasa olah tiga kehidupan untuk merapal mantra dan memberiku kematian untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Benar-benar Lin Yan. Kakak Lin Yan, kenapa itu kak? Ibu, dia adalah kakak Lin Yan. Kakak Lin Yan belum mati. Lin Shi, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Penguasa olah tiga kehidupan. Bagaimana mungkin dia adalah Lin Yan? Lin Shi, sandiwara yang kau mainkan ini, kau pasti sudah mengenaliku kan? Sempurna, aku memang tidak berencana menyembunyikannya. Aku berniat secara terbuka dan jujur, mengungkap perbuatan jahat kalian, dan menuntut kembali segalanya yang kalian hutang padaku. Benar sekali. Aku adalah penguasa aula tiga kehidupan, sekaligus Lin Yan. Kalian hanya menghormati pakaiannya, bukan orangnya. Aku mengganti pakaianku, dan kalian tidak bisa mengenaliku. Lin Yan, benar-benar kamu. Kamu tidak mati. Kakak Lin Yan, kau tidak mati. Mengapa kau berpura-pura mati? Dan bahkan menyamar sebagai penguasa olah tiga kehidupan untuk menjebakku. Apakah kau benar-benar sangat membenciku? Apa yang kamu katakan? Lin Yan, menyamar sebagai penguasa olah tiga kehidupan. Benar kakak sulung, apakah kau belum menyadarinya? Kakak Lin Yan hanya cemburu karena kau memperlakukanku dengan baik dan bahkan mengorbankan umurnya untukku. Itulah sebabnya dia menyamar sebagai penguasa olah tiga kehidupan, agar kau menjauh dariku. Kau Lin Yan yang tercela, mengintimidasi Xiao Jai sebelumnya. Tidak cukup, dan sekarang kau bahkan berani memasukkan kematian. Menipu kami, dan sekarang kau masih berani menyamar sebagai penguasa olah tiga kehidupan. Kami salah paham. Xiao Jai, bagaimana mungkin kami memiliki adik laki-laki sejahat dirimu? Aku tahu itu, Xiao Jai tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Hanya orang jenius sepertimu yang akan menipu kami. Lin Yan, sepertinya aku terlalu memanjakanmu sebelumnya. Xiao Shek, kamu sangat baik. Bagaimana kamu tega melakukan ini? Lin Yan, kau benar-benar sudah keterlaluan. Cepat turun ke sini. Minta maaf pada Xiao Jai. Ya, jangan hanya meminta maaf. Kamu juga harus berlutut kepada Xiao Jai. Apa yang dikatakan kakak keduamu benar. Cepat turun. Dan minta maaf kepada Xiao Jai. Minta maaf. Apakah dia pantas? Aku bukan lagi Lin Yan, yang bisa kalian manipulasi sesuka hati. Orang yang sungguh-sungguh memperlakukanmu dengan tulus, kau buang seperti sepatu usah. Orang yang sungguh-sungguh menipumu, kau yakini sepenuhnya tanpa keraguan. Kata-kata Lin Se itu, berapa banyak betul, berapa banyak palsu? Sungguhkah kau tidak bisa membedakannya? Kakak benar. Ya, aku mematahkan kakiku sendiri. Aku bahkan diam-diam mengorbankan 16 tahun umur kakak. Selama kakak tidak membenciku, aku akan mengakui apapun yang kau katakan. Tapi kakak, bagaimana kau bisa menyamar sebagai penguasa olah tiga kehidupan? Jika Tuan Muda olah tiga kehidupan mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan mengampuni keluarga Lin kita. Xiao She itu bukan salahmu. Mengapa kamu mengakuinya? Lin Yan, ini salahku karena memperlakukanmu terlalu baik sebelumnya. Bagaimana kamu bisa mengarang kebohongan tercela seperti itu, yang bahkan bisa kamu buat-buat? Kamu bahkan menyamar sebagai penguasa olah tiga kehidupan. Apakah kamu ingin membunuh keluarga Lin kita? Aku adalah penguasa aula tiga kehidupan. Bagaimana mungkin itu peniruan? Lin Yan, kau masih berani bicara? Apakah kau sendiri tidak pernah berbohong? Kau berani menyamar sebagai
Penguasa olah 3 kehidupan. Kebohongan kotor apalagi yang tidak bisa kau katakan. Anak durhaka, apakah kau pikir dengan menghabiskan uang untuk menyewa beberapa orang untuk mengikutimu, kau menjadi penguasa olah 3 kehidupan? Cepat turun dari tahta penguasa olah 3 kehidupan dan turun ke sini. Bagaimana jika penguasa olah 3 kehidupan meminta pertanggungjawaban kita? Semua dosa kau tanggung sendiri. Jangan seret kami ke dalam masalah ini. Xiaoyan, dengarkan kakak sulungmu. Penguasa olah 3 kehidupan bukanlah seseorang yang mampu kamu provokasi. Dengarkan kakak sulungmu. Kamu pulang bersamaku dan kemudian meminta maaf dengan benar kepada Xiao Xi. Lalu apa? Lalu terus mengorbankan umur Lin Yan untuk mengganti kerugiannya. Xiaoyan, semua yang dilakukan kakak sulungmu adalah demi kebaikanmu sendiri. Demi kebaikanku sendiri. Sungguh demi kebaikanku sendiri yang luar biasa. Aku pernah berpikir bahwa di seluruh keluarga Lin, kau satu-satunya harap aku. Tapi kemudian aku menyadari, kau adalah orang yang paling munafik. The film Guna was topeng buat demi translated kebaikan aku, and kau narrated melakukan by segalanya Media. untuk menyakitiku. Lin Yan, kau selalu cemburu dan iri. Kami semua memperlakukan Xiao Jie dengan baik. Tetapi pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa semua ini adalah kesalahanmu sendiri? Itu semua karena kamu jahat dan iri hati. Itulah mengapa kita semua membencimu. Lin Yan menyebabkan kekacauan. Sepertinya kau tidak gaul. Dari diusir dari keluarga Lin, biarkan aku memperkeruh suasana. Ayah ibu, para saudari, lupakan saja. Jangan salahkan kakak Lin Yan lagi. Bagaimanapun juga, dia mengorbankan umur kakak Lin Yan karena aku. Wajar jika dia membenciku. Kakak Lin Yan, jika kau masih belum bisa tenang, maka pukul aku dengan keras. Lin Yan, Ini pertama kalinya seseorang secara pribadi memasak untukku. Xiao Jie, ini semua makanan kesukaanmu, makanlah lebih banyak. terima kasih ibu. The film was Kakak kau makan juga. translated and narrated by Media. Terima kasih. Aku tidak bisa makan makanan pedas. Xiao Jie suka makanan pedas. Sebagai kakak tidak bisakah kamu mengakomodasi adikmu? Jika kamu tidak suka pergilah. Tidak ada yang akan memanjakanmu. Mari makan. Bagaimana, apakah ini enak? Apakah ini tidak enak? Jika tidak enak, jangan dimakan. Tidak. Aku belum pernah makan sup selezat ini. Itu tidak mungkin benar. Lihat, kamu sudah menangis karena ini sangat buruk. Ini terlalu buruk untuk dimakan. Kurasa, aku tidak sengaja memasukkan benda ini karena mengira itu gula. Kamu tersenyum. Kamu akhirnya tersenyum. Lihatlah penampilanmu saat kamu tersenyum. Betapa indahnya. Kamu baik-baik saja sungguh. Kamu seharusnya lebih sering tersenyum. Apakah ini? Perasaan benar-benar diperhatikan. Rasanya luar biasa. Ibu, kapan Lin Yan akan kembali? Dengan wajah seperti ini, bagaimana aku bisa keluar? Bagaimana aku bisa menghadapi Chan Mo? Ibu, cukup. Sepanjang hari, ini Chan Mo, kapan kamu akan menunjukkan sedikit perhatian pada kesehatan ayahmu dan kesehatanku? Apa yang terburu-buru? Anak itu tidak punya uang. Di luar, dia bahkan tidak punya tempat tinggal sendiri. Tidak akan lama lagi. Dia pasti akan kembali. Ketika saat itu tiba, jika dia tidak menggunakan jatah hidupnya untuk berkorban, untuk pemulihan kita, saya akan mematahkan kakinya. Cukup. Orang yang paling menderita saat ini adalah Xiao Xi. Sejak dia mematahkan kedua kakinya, dia mengunci diri di kamarnya setiap hari dan tidak mau keluar. Aku takut dia akan sakit karena kesal. Apa yang dikatakan kakak Xiaowan? Xiao Jie ini, dia tidak akan berada dalam bahaya kan? Ayo pergi. Ayo kita pergi melihat. Baiklah, ayo pergi.
Ini hanya patah kaki sementara. Jangan khawatir. Ketika Lin Yan, yang tidak berguna itu kembali, kakak sulung dan yang lainnya, pasti akan membuatnya The film was mengorbankan umurnya translated untukku. and Untuk narrated menyembuhkan by kakiku. Media. Tidak berguna. Bagaimana bisa Xiao Xie memanggil Lin Yan seperti itu? Sampah ini benar-benar memiliki kehidupan yang baik. Dia bahkan ditemukan dan dibawa kembali. Aku menargetkannya di mana-mana. Orang tuaku salah paham padanya, membencinya. Aku mematahkan kakiku sendiri, menjebaknya. Namun semua ini tidak mengusirnya keluar dari keluarga Lin. Seharusnya dia mati di luar saat itu. Kaki Xiao Jai. Dia mematahkan kakinya sendiri. Baiklah. Aku bahkan berbohong kepada Xiaorang bahwa akulah yang memainkan piano. Aku hanya ingin Suran percaya bahwa orang yang dia sukai adalah aku. Segala sesuatu milik Lin Yan seharusnya menjadi milikku. Apa? Yang memainkan piano bukanlah Lin Jie. Itu adalah Lin Yan. Hal yang paling konyol adalah aku hanya berpura-pura menyedihkan dengan santai. Dan ibu dan ayah, kakak sulung mereka, benar-benar semua mencari Lin Yan untuk mengorbankan masa hidupnya demi aku. Katakan padaku bukankah dia terlihat seperti badut? Aku bahkan mengancamnya. Dan dia mengorbankan 16 tahun masa hidupnya. Dia seharusnya sudah mati. Aku tidak pernah menyangka. Dia betul jadi penguasa 3 kehidupan. Dia benar-benar pengganggu yang gigih. Ketika dia kembali kali ini, aku pasti akan membunuhnya. Aku akan membuatnya menghilang. Jadi orang yang mematahkan kakimu adalah dirimu sendiri. Selama ini, orang yang telah menipu kita selalu adalah kamu. Kakak sulung, ibu dan ayah, bukan seperti yang kalian pikirkan. Tolong dengarkan penjelasanku. Cukup, apa yang baru saja kamu katakan? Kami dengar dengan jelas, dan kamu masih ingin menyangkalnya. Aku selalu berpikir, kamu adalah orang yang sederhana dan baik hati. Itulah mengapa kami memanjakanmu, mencintaimu, dan takut kamu akan menderita ketidakadilan. Aku tidak pernah menyangka, kamu begitu jahat. Dan Lin Yan adalah orang yang menderita ketidakadilan, orang yang dijebak. Mengapa? Mengapa kamu melakukan ini pada kami? Akulah yang membawamu kembali ke keluarga Lin dan memberimu kehidupan mewah. Keluarga Lin kami, dalam hal apa? Kami telah menyakitimu, sehingga kamu harus menjebak putraku seperti ini. Jika saya tahu lebih awal bahwa Anda adalah orang yang tidak tahu berterima kasih seperti itu, saat itu ibu Anda dan saya seharusnya tidak pernah mengadopsi Anda, ibu dan ayah. Aku tahu aku salah. Aku hanya takut. Takut bahwa ketika kakak Lin Yan kembali, kalian akan berhenti peduli padaku. Lalu bagaimana denganku? Mengapa kamu menginginkanku? Jelas kamu bukan yang memainkan piano. Itu adalah Lin Yan. Mengapa kamu mengklaim pujian palsu? Jelas Lin Yan dan aku sudah dijodohkan sejak lama. Mengapa kamu membuatku salah percaya bahwa orang yang kucintai adalah kamu? Itu karena aku. Aku juga menyukai kalian. Aku tidak ingin kalian bersama Lin Yan. Mencintaiku. Kamu jelas hanya ingin merebut semua yang dimiliki Lin Yan. Orang tuanya, dirinya, termasuk aku. Kamu sama sekali tidak menyukaiku. Kamu hanya ingin mengambil semua yang dimiliki Lin Yan. Aku tidak mau. Kami memberimu begitu banyak cinta, namun Xiaoyan selama bertahun-tahun tidak menerima apa-apa sama sekali. Apalagi yang membuatmu tidak puas. Kami akhirnya berhasil menemukannya. Awalnya seluruh keluarga kami bisa bersatu kembali dengan bahagia. Itu semua karena kamu, menyebabkan kami mengabaikannya, tidak memedulikannya, dan bahkan mengorbankan hidupnya. Jadi, ketika Xiaoyan memberitahu kita sebelumnya bahwa dia pernah mati sekali, itu benar. Apa bedanya ini dengan kita membunuhnya sendiri? Orang yang menyebabkan semua ini adalah kamu, Lin Xie. Kamu telah mengecewakan kami terlalu banyak. Ibu dan ayah, aku tahu aku salah. Aku akan benar-benar bertobat di masa depan. Kalian paling mencintaiku. The film was Kalian harus translated memberiku and kesempatan narrated untuk by memulai M hidup Media. baru. Kamu menyebabkan seluruh keluarga kita menderita seperti ini. Dan kamu masih berharap kami memaafkanmu. Kami dulu sangat mencintaimu, tapi kamu tidak menghargainya. Kalau begitu jangan salahkan kami karena tidak berperasaan. Benar, mulai sekarang, kamu dan keluarga Lin kami sama sekali tidak memiliki hubungan lagi. Lin Jai, kamu harus bertobat dengan benar atas semua yang telah kamu lakukan. Ibu aku, kakiku patah. Apa kalian sama sekali tidak merasa kasihan padaku? Jika aku tidak berada di keluarga Lin, kemana aku bisa pergi? Itu urusanmu sendiri. Pengawal, usir dia keluar untukku. Tidak. Ibu ayah. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Ibu ayah.
Kakak sulung, kalian tidak bisa. Aku ingin pergi ke kamar Xiaoyan, dan lihatlah. Bagaimana aku tidak tahu sebelumnya bahwa kamar Xiaoyan begitu kosong dan sederhana. Lin Yan hanya punya sedikit pakaian ini. Ya, Tuan Muda Sulung Tak Didut beli baju baru. Beberapa pakaian ini sebenarnya dilemparkan kepada Tuan Muda tertua oleh Tuan Muda kedua ketika dia tidak menginginkannya. Apa yang telah kulakukan selama ini? Aku bodoh. Aku benar-benar tertipu oleh seorang anak dan tidak pernah peduli pada putra kandungku sendiri. Mengapa ada darah di sini? Darah ini. Mungkinkah ini milik Xiaoyan? Apa sebenarnya yang dialami Xiaoyan? Tanpa kita ketahui. Pantas saja dia ingin memutuskan semua hubungan dengan kita. Jangan terlalu memikirkan itu sekarang. Masalah yang paling mendesak adalah menemukan Xiaoyan terlebih dahulu dan meminta maaf padanya. Ya, kita akan pergi mencari Xiaoyan sekarang juga. Kami akan meminta maaf padanya dan memohon pengampunannya. Kami akan membawanya kembali. Kakak, kami sudah menunggu di sini selama 2 hari, tetapi Lin Yan masih menolak untuk menemui kami. Mari kita tunggu sebentar lagi. Mungkin Xiaoyan akan melihat betapa gigihnya kita dan menggunakan hatinya, lalu keluar. Kakak Lin Yan, mengapa aku tidak mencari seseorang untuk mengusir mereka, agar mereka tidak mengganggu pemandangan di sini? Jangan khawatirkan mereka. Anggap saja mereka sebagai penjaga gerbang. Ibu? Ibu? Air, apakah kamu punya air? Ibu, ada apa? Ibu? Xiaoyan? Xiaoyan, cepat keluar. Ibu, kita pingsan Xiaoyan. Ibu, kamu baik-baik saja? Ibu, cepat bangun. Ibu. Xiaoyan, kamu akhirnya keluar menemui kami. Aku tahu itu. Kamu tidak mungkin setega itu. Ibu. Xiaoyan, kamu datang menemui kami. Xiaoyan, apakah kamu sekarang bersedia memaafkan kami? Jangan salah paham. Aku memberimu air karena aku tidak ingin melihatmu mati di luar gerbang keluarga Xia, membuat Paman Xia dan King Er merasa sial. Xiaoyan, semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan kami. Kami salah paham padamu. Lin Ji sudah mengaku. Dia yang melakukan semua hal itu. Ya, Xiaoyan. Kakak juga minta maaf padamu. Kamu benar. Aku benar-benar tidak, benar-benar peduli padamu. Aku seharusnya tidak buta-buta mempercayai Lin Ji. Xiaoyan, ayah merasakan hal yang sama. Sebenarnya, ibu Anda dan saya jauh di lubuk hati. Benar-benar peduli pada Anda. Hanya saja sebelumnya, kita semun oleh bajingan kecil Lin Xie itu, dibutakan. Benar, Lin Yan. Aku juga tahu sekarang bahwa orang yang memainkan piano hari itu sebenarnya adalah kamu. Orang yang kucintai selalu adalah kamu. Bisakah kamu memberi kami satu kesempatan lagi? Apakah kamu pikir permintaan maaf sederhana bisa menebus segalanya yang kamu lakukan sebelumnya? Berapa kali aku mencoba menjelaskan diriku padamu? Berapa kali aku mencoba membuktikan diriku padamu? Tapi apakah kamu pernah mempercayaiku? Hanya karena aku ditinggalkan saat kecil dan kurang disiplin. Sehingga beberapa kata dari Lin Xie sudah cukup membuatmu berpikir aku cacat moral. Di matamu tidak ada cinta, hanya prasangka. Tidak. Kami benar-benar mencintaimu. Kami hanya dibutakan. Mencintaiku. Konyol, jika kamu tidak melihat dengan jelas wajah asli Lin Xie. Aku takut bahkan jika aku mati di luar, kamu tidak akan pedulikan. Xiaoyan, kamu adalah putra kandung ibu dan ayah. Kamu adalah adik kami. Bagaimana mungkin kami tidak peduli padamu? Peduli, yang kamu pedulikan mungkin adalah apakah aku bisa memberimu umur panjang pengorbanan kan? Bagaimana mungkin kamu berpikir tentang kami seperti itu? Kami salah paham padamu saat itu. Itulah mengapa kami ingin mengorbankan umur panjangmu. Jangan khawatir, mulai sekarang, kami pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kami akan mengganti rugi semua yang kami hutangkan padamu sebelumnya. Ya, Xiaoyan, kami sudah mengusir Lin Xie. Mulai sekarang, kamu adalah satu-satunya adik kami. Lin Yan, kembalilah ke rumah bersama kami. Setelah kamu kembali, kami akan mengadakan pernikahan yang belum selesai itu. Sekali lagi, mulai sekarang, aku pasti akan mencintaimu dengan baik. Kamu mungkin tidak tahu. Kasih sayang yang tiba-tiba ini lebih murah daripada rumput 5 tahun lalu.
Ketika aku pertama kali kembali ke keluarga Lin, aku pikir aku telah menemukan kerabat terdekatku. Aku pikir aku telah menemukan rumah untuk melindungiku dari angin dan hujan. Tapi aku tidak pernah menyangka. Hujan di hatiku sepenuhnya dibawa oleh keluarga ini. Itu adalah rumahmu. The film Itu was adalah rumah translated Lingxi. and Tapi itu jelas narrated bukan by rumahku. Media. Xiaoyan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sebelum kamu bisa memaafkan kami, katakan padaku apa itu. Kakak akan memenuhi semuanya. Sejak saat kamu menyelesaikan pengorbanan, dimulai dengan sisa umurku, aku dalam hidup ini tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu harus pergi. Jangan datang menggangguku lagi. Xiaoyan, aku tahu kesalahan mengerikan yang kami lakukan padamu. Maukah kamu memaafkan kami? Beri kami kesempatan lagi. Kami akan menebusnya. Untuk kesalahan ini, baiklah. Tidak. Nona Xia, terima kasih atas waktu yang kamu habiskan merawat Xiaoyan. Tapi ini adalah urusan keluarga kami. Dan aku harap kamu tidak ikut campur. Mulai sekarang, mengenai urusan Lin Yan, itu urusanku. Aku keluarganya. Keluarga Xia kami adalah rumah baru Lin Yan. Lin Yan, Nona Xia ini, apa maksudmu? King Er dan aku akan menikah. Apa? Tidak mungkin. Sudah berapa lama kalian saling mengenal? Kalian sama sekali tidak saling mengerti. Bagaimana kamu bisa menikahinya? Beberapa orang, meskipun baru bertemu, lebih baik daripada yang disebut kerabat saudara dalam menghargaiku dan menghargai diriku. Meskipun kami belum terlalu mengenal satu sama lain, aku tahu bahwa dia mencintaiku. Dia adalah orangnya yang ingin aku hargai. Tapi, aku tunanganmu. Di pernikahanku, kamu sudah bilang akan menikahi Lingxi. Sekarang kamu masih mengaku sebagai tunanganku. Tidakkah kamu merasa itu konyol? Aku. Xiaoyan, tidak peduli seberapa baik keluarga Xia memperlakukan Anda. Mereka tetaplah orang luar. Anda tinggal di rumah mereka. Bukankah itu berarti hidup di bawah atap orang lain? Kembalilah bersamaku. Baiklah, di masa depan, keluarga Lin kita akan menjadi milik Anda. Apapun yang ingin Anda lakukan, Anda bisa melakukannya. Bagaimana? Singkirkanlah kepura-puraan munafikmu itu. Jika kamu benar-benar mencintainya, kamu tidak akan pernah mengorbankan nyawanya. Ayahku sudah mentransfer semua saham keluarga Xia atas nama Lin Yan. Lin Yan tidak akan pernah hidup di bawah atap orang lain. Bagaimana mungkin ketua Xia, bagaimana dia tega menyerahkan Xia Corporation kepada orang luar? Karena Lin Yan pantas mendapatkannya. Dia sama sekali bukan orang luar. Dia adalah keluargaku. Dia adalah kekasihku. Tidak mungkin. Mengapa kamu memperlakukannya dengan sangat baik, tanpa alasan? Apakah kamu tahu bahwa dia adalah tuan dari olah tiga kehidupan? Apakah kamu juga ingin mengorbankan umurnya? Kamu ingin memanfaatkannya? Bukan. Kau baru saja mengingatkanku. Kamu berani memukulku. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah putri orang terkaya di Jiangcheng, kamu adalah sesuatu yang istimewa. Keluarga Sukami juga tidak bisa dianggap remeh. Menghancurkanmu semudah menghancurkan seekor semut. Itu saja. Salahkan dirimu sendiri karena buta. Berani mengorbankan nyawa priaku demi orang lain. Kau pantas menerima pukulan ini, kamu. Lin Yan, aku hanya mengingatkanmu agar tidak tertipu oleh wanita seperti ini. Dia memukulku. Apakah kamu tidak akan mengendalikannya? Ya, aku harus mengendalikannya. Apakah tanganmu sakit karena memukulnya barusan? Biar aku pijat untukmu. Aku belum pernah melihat Lin Yan begitu bahagia sebelumnya. Dia tampaknya telah banyak berubah. Kami benar-benar mengecewakannya. Di masa lalu bukan? Lin Yan, kamu benar-benar berhati kejam. Bukankah dulu kamu yang paling ingin menikahiku? Kamu sudah mengatakannya. Itu sudah berlalu. Suran, Xia Qingqing berbeda darimu. Ketika aku menyelamatkannya saat itu dan menderita serangan balik, dialah yang merawatku siang dan malam. Dengan cermat menjagaku. Di matanya, ada kasih sayang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tapi bagaimana dengan kalian semua? Aku mengorbankan untukmu begitu banyak umur panjang. Apakah kamu pernah benar-benar peduli padaku? Yang kamu pedulikan hanyalah berapa banyak umur panjang yang harus aku korbankan untukmu. Kamu sama sekali tidak The peduli film was pada tubuhku yang sudah translated mulai and melemah. narrated Aku. by M. Media. Cukup. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Karena aku sudah pernah mati sekali. Maka kekerabatanku dengan keluarga Lin sudah terputus. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Ayo pergi. Lin Yan, Ayah ibu, Lin Yan sudah tidak lagi bersedia menjadi putra kalian. Mengapa kalian tidak memaafkanku? Dasar anak durhaka. Anda masih berani kembali. Untuk apa Anda kembali? Ayah, Lin Yan bahkan tidak ingin kembali ke keluarga Lin lagi.
Mengapa kalian masih berusaha menyenangkan dia seperti ini? Mengapa kalian tidak membiarkan aku kembali ke keluarga Lin? Sama seperti ketika Linian belum kembali dan hidup seperti itu. Ya, Lin Shi, terlepas dari apakah Xiaoyan memaafkan kami atau tidak, kami tidak akan pernah memaafkanmu. Kaulah yang menghancurkan rumah kami yang awalnya bahagia dan ceria. Benar. Jika bukan karenamu, Lin Yan tidak akan mengorbankan semua umur panjangnya. Dia tidak akan membenci kita begitu dalam. Wajahku juga tidak akan cacat. Lin Jai, kamu menghancurkan kebahagiaanku. Sekarang Lin Yan menikah dengan orang lain. Apakah kamu puas? lihatlah kalian semua. Sungguh menggelikan. Aku hanya berpura-pura menyedihkan. Tetapi masalah mengorbankan umur panjang Linian bukanlah sesuatu yang aku suruh kalian lakukan. Terlebih lagi, apakah kalian berani mengatakan mengorbankan masa hidupnya sepenuhnya demi aku? Kakak kedua, bukankah kamu mendapat untung darinya? Jika aku adalah Linian, aku juga tidak akan memaafkan kalian, para munafik ini. Tutup mulutmu. Jika bukan karenamu menabur perselisihan di antara kita, mengapa dia akan membenciku begitu dalam? Lupakan saja. Jika kalian benar-benar mempercayainya, kalian tidak akan mempercayai semua yang aku katakan. Cukup. Karena semuanya sudah seperti ini. Ayah, ibu, keluarga Lin membutuhkan pewaris. Bagaimana kalau kita lupakan saja masalah ini? Mulai sekarang, kita masih bisa menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Jangan bermimpi. Bahkan jika Xiaoyan tidak memaafkan kita, aku tidak akan membiarkanmu kembali ke keluarga Lin. Lupakan ide itu. Ayo pergi. Karena memang begitu adanya. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Diam. Anda sangat berisik. Siapa kamu? Mengapa kamu mengunci kami di sini? Kalian semua sudah bangun. Ayah, ibu, para kakak. Tidur ini. Apakah nyenyak? Lin Jai, kau anak durhaka. Beraninya kau memperlakukan kami seperti ini. Bukankah kalian sudah mencabutku sebagai putra kalian? Mengapa kalian masih memanggilku anak durhaka sekarang? Apa yang akan Anda lakukan? Melakukan apa? Menurut kalian apa yang akan aku lakukan? Aku dibesarkan di keluarga Lin. Dan setelah dilumpuhkan oleh putra kandung kalian, kalian masih mengusirku dari keluarga Lin. Apa bedanya itu dengan menyuruhku mati? Aku memberi kalian kesempatan, tetapi kalian menolaknya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Katakan padaku, jika Lin Yan tahu, aku mengikat kalian di sini, apakah dia akan datang untuk menyelamatkan kalian? Apa yang kamu inginkan dari Lin Yan? Kamu, apapun yang kamu inginkan hadapi aku, jangan sakiti Lin Yan. Kau sedang berpura-pura menjadi kakak yang baik, agar dia lihat. Seperti ini, ketika dia tiba nanti, kau bisa terus berpura-pura. Mungkin demi menyelamatkanmu, dia akan rela mengorbankan umurnya sendiri untuk menyembuhkan kakiku. Begitu aku berdiri, aku akan membunuh kalian semua. Orang gila. Dasar orang sinting. Lin Yan, ayam dan ibumu, kakak tertua dan kakak keduamu, dan mantan tunanganmu. Semuanya ada di tanganku. Jika kau tidak ingin mereka mati, datanglah ke pabrik terbengkalai di Jalan 7. Jika kau tidak berani datang, setiap setengah jam, aku akan membunuh satu orang saja. Sepertinya Lin Yan benar-benar tidak berencana peduli padamu lagi. Katakan padaku kalian semua. Kalian telah menjalani hidup yang benar-benar gagal. Putra kandungmu menolak menyelamatkanmu. Putra angkat yang kau besarkan selama lebih dari 10 tahun. Sekarang ingin membunuhmu. Kalian benar-benar harus merenungkan diri kalian dengan baik. Aku membenci. Yang seharusnya merenung adalah kau. Keluarga kita memperlakukanmu dengan sangat baik. Dan kau seperti orang tak tahu berterima kasih. Kau benar-benar ingin membunuh kami. Tidakkah kau takut akan pembalasan? Kau binatang buas. Diam. Jika ada yang akan menerima balasan itu, adalah kau lebih dulu. Karena dia tidak datang, aku akan mulai denganmu. Aku akan lihat, apakah dia benar-benar tidak peduli apakah kau hidup atau mati. Kau berani. Lihat saja, apakah aku berani. Lakukan. Xiao, ibu, ayah, kakak sulung, ayah, Lin Jie gila. Cepat selamatkan aku tidak mau mati. Lin Shi, cepat hentikan dia. Selama bertahun-tahun, Xiao adalah orang yang paling mencintaimu. Bagaimana kamu tega menyakitinya? Kau juga diam. Berhenti guna taktik paksaan moral kau gunakan Lin Yan Tu. Mengancamku. Aku beritahu kau, aku bukan sampah tak berguna itu. Bagaimana kalau kau menggantikan tempatnya? Lin Jie,
Jangan sakiti si Xiao, bukankah kau ingin kembali ke keluarga Lin? Selama kau melepaskannya, aku akan membiarkanmu kembali ke keluarga Lin. Bukankah kau bilang, kau takkan bagi aku balik keluarga Lin seumur hidup Nika? Apakah kau menyesal sekarang? Terlambat. Karena kau tidak punya kasih sayang padaku, aku tidak akan berpura-pura lagi. Lin Xiao, setelah kau mati, jika kau harus membenci, bencilah Lin Yan. Lakukan. The film was translated and narrated by M Media. Pertunjukan yang begitu megah. Apakah aku datang terlambat? Xiaoyan, kau datang untuk menyelamatkan kami. Aku tahu itu. Aku tahu itu. Aku tahu itu. Kau tidak sekejam itu. Lin Yan, kau benar-benar sampah tak berguna. Orang-orang ini memperlakukanmu dengan sangat buruk, namun kau masih datang untuk menyelamatkan mereka. Baiklah, itu sangat cocok untukku. Sekarang, korbankan umurmu sekarang untuk menyembuhkan kakiku. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka semua. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa aku datang untuk menyelamatkan mereka kan? Dulu, mereka menyakitiku begitu dalam. Mereka hampir merenggut nyawaku. Kebencian yang begitu mendalam. Bagaimana mungkin aku menyelamatkan mereka? Apa maksudmu? Kau tidak datang untuk menyelamatkan mereka. Lalu mengapa kau datang? Tentu saja aku datang untuk menonton pertunjukan. Orang pernah sakitkan aku kejam sangat. Kini, telah berubah menjadi keadaan seperti ini. Pertunjukan hebat ini. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Cepatlah. Cepat bunuh mereka semua. Dengan begini, satu-satunya musuhku adalah kamu. Lalu aku akan menyeretmu ke Biro Keamanan Publik dan menguncimu. Dengan cara ini, dibandingkan melihatmu mati, rasanya jauh lebih baik. Seperti ini, hidupku akan lengkap. Lin Shi, kamu melakukan semua ini. Kamu benar-benar berpikir ini demi kebaikanku sendiri. Lin Yan, apakah kau mempermainkanku? Mereka, ini adalah orang tua kandungmu. Ini adalah kakak perempuanmu. Bisakah kau benar-benar tega mengabaikan mereka? Bukankah mereka dulunya orang tua angkatmu yang sangat menyayangimu? Kau rela membunuh mereka. Mereka menyakitiku begitu parah. Kau rela. Mengapa aku tidak rela? Kau. Baiklah. Karena memang begitu. Kalau begitu mati kalian semua. Kau tidak bisa membunuhku. Jangan lupa. Aku adalah penguasa dari Aula 3 Kehidupan. Penguasa Aula 3 Kehidupan. Apa itu? Kau bahkan tidak tahu penguasa dari Aula 3 Kehidupan. Dia sangat mampu. Tidakkah kau pernah mendengar namanya? Dengan lambaian tangannya, dia menyembuhkan penyakit putri orang terkaya Xia Yuan. Bos, saya pernah mendengarnya. Orang ini memang sangat tangguh. Apakah kita bertemu lawan yang tangguh? Diam. Kau juga diam. Tunggu sebentar. Aku ingin bertanya. Berapa banyak uang yang dia berikan padamu? Kau memberinya pelayanan yang begitu setia dan menempatkan segalanya dipertaruhkan. Dia belum memberi kita uangnya. Dia bilang, jika kita membunuh orang-orang ini, dia akan mendapatkan aset keluarga Lin. Pada saat itu, dia akan memberi kita 1 juta. Dia hanyalah putra angkat keluarga Lin. Bahkan, jika semua anggota keluarga Lin mati, maka semua aset seharusnya menjadi milikku. Lagi pula, kau tidak bisa membunuhku. Kau mempertaruhkan nyawamu untuknya seperti ini. Dia hanya ingin mendapat untung tanpa bersusah payah. Dia memanfaatkanmu. Pada akhirnya kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, kau telah mempertaruhkan nyawamu sendiri. Xiao yang sedang menyelamatkan kita. Dia tidak mengabaikan kita. Anda berani membohongi saya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya mencoba menakutimu. Kau Lin Yan, bukankah kau bilang kau tidak akan menyelamatkan mereka? Dengan melakukan ini sekarang, bukankah kau memaksaku untuk melepaskan mereka? Tentu saja aku tidak. Aku hanya mengingatkan kedua kakak laki-laki agar tidak dimanfaatkan olehmu. Selain itu, jika kau ingin membunuh mereka, mengapa kau tidak melakukannya sendiri? Bajingan. Kalian berani menipu kami. Bajingan. Aku bosmu. Kau berani memukulku. Aku akan memukulmu sampai mati. Kalian ingin kami dua bersaudara menjadi kambing hitam kalian. Mimpi saja. Kesepakatan bisnis ini, aku batalkan. Ya, kami batalkan. Kau berani menipu kami. Aku akan melepaskan ikatan mereka sekarang. Mereka akan memukulmu sampai mati dasar si lumpuh pincang. Apa yang kau lakukan? Apa aku menyuruhmu melepaskan ikatan mereka? Hentikan. Kau, si lumpuh pincang.
Terima kasih sudah mengingatkan kami. Apa yang terjadi hari ini? Saya minta maaf. Saya harap Anda bisa memaafkan kami. Tolong jangan salahkan kami. Tidak menuntut pertanggungjawabanmu. Aku baru saja hampir. Leherku digorok olehmu. Dan tidak menuntut pertanggungjawabanmu. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkanlah saya. Kirim polisi untuk membawa kakak saya. Hao-Hao masih di rumah sakit, menunggunya. Siapa Hao-Hao? Aku. Putra saya sakit parah. Dia saat ini berada di rumah sakit menunggu perawatan darurat. Saya tidak berguna. Saya tidak bisa mengumpulkan biaya operasi. Tapi saya juga tidak bisa hanya berdiam diri melihat putra saya mati karena sakit. Dia berkata, jika kami membantunya membunuh beberapa orang, dia akan memberi saya 1 juta untuk menyelamatkan putra saya. Saya akan melakukan apa saja. Lihatlah orang tua orang lain. Demi anak-anak mereka sendiri, mereka bisa melakukan apa saja. Dan bagaimana denganku? Egois dan mementingkan diri sendiri. Aku mengabaikan putra kandungku sendiri, membiarkannya menderita segala macam keluhan, dan hampir menyebabkannya terpisah dariku selamanya karena The film kematian. was Xiaoyan, translated and narrated by M Media. sebelumnya, kau dengan sepenuh hati mengabdi pada kami. Kami yang menghancurkan hatimu. Mengenai masalah hari ini, keluarga Lin tidak akan menuntutnya. Biaya pengobatan putramu, kami yang akan menanggungnya. Benarkah? Benar. Setelah putra Anda sembuh, Anda harus menyayanginya dengan baik. Jangan bodoh seperti kami. Dan kehilangan kasih sayang yang paling berharga. Terima kasih. Terima kasih. Cepatlah dan temui putra Anda. Terima kasih. Terima kasih. Xiaoyan, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Aku tidak melakukan apa-apa. Mereka memutuskan untuk berhenti sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku masih punya sedikit penyesalan. Pertunjukan hebat ini bahkan belum dimulai. Dan sudah berakhir. Aku tahu kau hanya bersikap keras kepala. Aku tidak pernah berpikir, setelah kami melakukan begitu banyak hal untuk menyakitimu, kau masih bersedia menyelamatkan kami. Lin Yan. Kau benar-benar sampah tak berguna itu. Kau kejam tak berperasaan. Bajingan besar. Kau berani menculik kami. Dan bahkan mencoba membunuh kami. Kau ingin mencaplok aset keluarga Lin kami. Aku memberitahumu, aku lebih baik memelihara anjing daripada membesarkanmu. Kau makhluk jahat. Bagaimana mungkin aku memiliki makhluk jahat sepertimu? Tamparan ini, aku layangkan untuk Xiaoyan. Baru hari ini, aku menyadari betapa banyak penderitaan yang dialami Xiaoyan sebelumnya. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dia sendiri. Awalnya dia baik-baik saja. Mengapa dia harus dibawa kembali? Jika aku tidak menyerang lebih dulu, nasibnya yang dulu akan menjadi milikku. Berhentilah mencoba membenarkan keserakahanmu. Dengan alasan, selama bertahun-tahun, keluarga Lin kami tak pernah kejam kat kau. Xiaoyan tidak pernah bersaing denganmu untuk apapun. Kesalahan untuk semua ini hanya terletak pada dirimu sendiri. Kamu berpikiran sempit. Aku berpandangan sempit. Dulu, jika dia tidak pergi, kau tidak akan mengadopsiku. Selama bertahun-tahun, kau tidak pernah menyerah mencarinya. Jika dia kembali, apakah aku masih punya tempat di matamu? Kami mengadopsi Anda, bukan karena kami kehilangan putra kami Lin Yan, tetapi karena kami mengasihani Anda dan ingin memberi Anda rumah. Kami tidak pernah menyangka Anda begitu tidak berperasaan. Dan sekarang, Anda bahkan berbalik dan menggigit kami. Berhenti membohongiku. Bukankah kalian semua bilang kalian mencintaiku sebelumnya? Mengapa kalian harus membawanya kembali? Bukankah satu putra aku sudah The cukup? film was translated and narrated by M Media. Dulu aku berpikir bahwa akulah yang diabaikan dan dicampakkan. Dan masa hidupku dikorbankan. Bahwa akulah yang paling menyedihkan. Baru sekarang aku menyadari bahwa kaulah yang sebenarnya paling menyedihkan. Kau memiliki segalanya. Namun kau hidup dalam ketakutan setiap hari. Takut kehilangannya. Kau diselimuti kebahagiaan. Namun kau tidak bisa merasa bahagia. Lin Xi, kau benar-benar menyedihkan. Lin Yan, jangan terlalu sombong. Kau hanya lebih beruntung dariku. Ini
semua karena kau. Kau menghancurkanku, segala sesuatu yang awalnya milikku. Dan menyebabkan aku berakhir seperti ini. Orang yang paling pantas mati adalah kau. Xiaoxi, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan Lin Yan. Lin Jai, jangan gelisah. Jangan sakiti Xiaoyan. Apapun yang kau inginkan, kami akan memberikannya semua padamu. Lin Xi, aku sarankan kau berhenti sekarang. Aku sudah menelepon polisi. Polisi akan segera tiba di sini. Jangan. Pertaruhkan sisa hidupmu. Aku sudah ditinggalkan oleh semua orang sekarang. Kau juga mematahkan kedua kakiku. Apa bedanya ini dengan kematian? Jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Di jalan menuju dunia bawah. Biarkan kita saudara saling menemani. Tidak, Lin Jai. Jika kau ingin, kalau begitu bunuh aku. Tolong biarkan Xiaoyan pergi saja. Dia sudah cukup menderita dalam hidup ini. Ibu berlutut di hadapanmu. Aku mohon padamu. Tolong aku mohon padamu untuk melepaskannya. Ya. Xiaoxi, kamu perlu sedikit sadar. Selama kamu bersedia melepaskan Lin Yan, semua yang dimiliki keluarga Lin kami, aku akan memberikan semuanya padamu. Baiklah. Lin Jai, paling buruk, aku akan mengorbankan umurku untuk menyembuhkan kakimu. Asalkan kamu bersedia melepaskan Lin Yan. Asalkan kamu bersedia membiarkannya pergi. Lin Yan, lihat. Betapa mereka peduli padamu. Untuk menyelamatkanmu. Mereka rela berlutut di hadapanku, memberiku milik keluarga Lin, seluruh kekayaan. Bahkan Lin Xin yang paling kejam padamu sebelumnya. Rela mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkanmu. Sungguh ironis. Namun sebelum ini, orang yang paling mereka pedulikan adalah aku. Bagaimana semuanya bisa menjadi seperti ini? Semua ini seharusnya tidak terjadi seperti ini. Saat itu, aku bermimpi mendapatkan semua ini. Tapi sekarang, aku tidak peduli lagi. Lin Xi, jangan hancurkan seluruh hidupmu demi orang lain. Hidupku telah kau hancurkan sejak lama. Jika kau tidak kembali, segala sesuatu di keluarga Lin masih akan menjadi milikku. Mari, kita mati bersama saja. Kau mendatangkan penderitaan ini pada dirimu sendiri. Sudah kukatakan padamu Film sejak was lama, kau tidak translated bisa and membunuhku. narrated by M Media. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Benar-benar, nasihat baik disia-siakan. Kau bajingan terkutuk. Semua ini adalah ulahmu sendiri. Jangan bergerak. Jika kamu cukup beruntung untuk selamat, sisa hidupmu tetaplah di dalam dan merenunglah dengan benar. Xiaoyan, kamu datang untuk menyelamatkan kami. Apakah itu karena kamu sudah memaafkan kami? Aku menyelamatkanmu karena aku tidak ingin menanggung tuduhan meninggalkan orang hingga mati. Ini tidak ada hubungannya dengan pengampunan kau dan aku. Semua utang dan dendam sudah diselesaikan sejak lama. Denganmu, dengan keluarga Lin, tidak ada hubungan lagi. Xiaoyan, apakah kita tidak punya sedikit pun kesempatan tersisa untuk mengganti rugi padamu? Xiaoyan, kami benar-benar sudah mengerti sekarang. Meskipun kamu tidak memaafkan kami, lalu bisakah kami di masa depan sesekali mengunjungimu dan menebus kesalahan kami padamu? Kompensasi terbaik yang bisa kau berikan padaku adalah untuk tidak pernah menggangguku lagi. King Air. Pulanglah lebih awal setelah selesai. Ayah sudah di rumah. Dia sudah menyiapkan makanan. Dia hanya menunggumu. Dia bahkan membuat makanan kesukaanmu. Ikan kukus. Baiklah, aku akan segera kembali. Pembalasan. Ini adalah pembalasan. Kita kehilangan Xiaoyan lagi. Hanya saja kali ini, kita tidak akan pernah bisa menemukannya lagi. Jadi, inilah yang dia maksud dengan menyelesaikan perhitungan kebaikan dan keluhan. Sepertinya, kesalahan yang kami buat, Jujupi ini, tidak bisa menebusnya. Andai saja semuanya bisa kembali ke 5 tahun yang lalu, alangkah indahnya itu. Xiaoyan, jangan takut, kakak perempuan akan melindungimu. Berhenti. Berhenti.
Adik laki-laki, apa kamu baik-baik saja? Kakak, Ya, aku adalah kakak perempuan tertuamu. Aku di sini. Kamu di sini. Aku adalah keluargamu. Yang bisa untukmu membayar harga berapapun. keluarga.